Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujafar Iwanjati. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah tulisan bahasa Arab dan jenis-jenis penulisannya. Yang pertama, sejarah tulisan bahasa Arab. Pengertian bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa Semitik Tengah yang termasuk dalam rumpun bahasa Semitik dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo-Arami. Bahasa Arab memiliki lebih banyak penutur daripada bahasa-bahasa lainnya. Dalam rumpun bahasa Semitik, ia dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama, yang mana sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa ini adalah bahasa resmi dari 25 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Yang kedua, sejarah tulisan Arab dan perkembangannya. Asal mula tulisan bahasa Arab. Konon tulisan Arab dirintis oleh Bapak Adam di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan pengajaran nama-nama sesuatu kepadanya. Dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31 yang dikenal dengan teori karunia. Para ahli yang mengandalkan penemuan bukti-bukti fisik seperti Klasser, Necker, dan Hommel mengatakan bahwa asal-muasal tulisan Arab dari Arab Selatan, yaitu Qutbania, Hadramaut, Saba, Himyar, Ausan, Zuraidan, dan Yaman, dengan model tulisan yang disebut musnad. Pada masa-masa awal Islam, tulisan yang dipergunakan adalah model kufi yang bersih dari berbagai macam tanda, baik tanda baca maupun tanda pembeda. Mahmud Faraj Abdul Hafid dalam Min Asrari Al-Kitabah Arabiyah tahun 1971-78 menulis bahwa pada zaman itu tulisan Arab mempunyai abjad yang hanya terdiri dari 17 huruf. Abjad bahasa-bahasa di dunia pada umumnya berkisar antara 24 hingga 36 huruf, yang semuanya berupa konsonan. Abjad tersebut adalah seperti ada di gambar ya, dengan lambang seperti di gambar. Dengan lambang seperti di gambar tersebut, tampak bahwa tulisan Arab tidak memiliki tanda baca atau tanda vokal dan tanda pembeda. Dalam kondisi yang demikian, orang Arab pun mampu berkomunikasi dan memahami bahasa tulis mereka dengan baik tanpa menimbulkan kesalahan. Lambang-lambang bunyi di atas dalam perkembangan selanjutnya disebut huruf muhmalah oleh Abdul Kafi tahun 1991. 280, yaitu seperti gambar berikut ya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tulisan Arab. Yang satu, pengertian jenis-jenis tulisan Arab atau kaligrafi. Istilah kaligrafi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kaligrafia atau kaligrafos. Kata kaligrafi berasal dari kalos yang berarti indah dan grapo yang artinya tulisan. Sehingga kata kaligrafi mempunyai dua unsur, yaitu tulisan atau aksara dan keindahan, yaitu nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khot, yaitu dasar garis, coretan tangan, atau tulisan pena. Dengan demikian, khot atau kaligrafi adalah
tulisan indah yang memiliki nilai eteis. Diani tahun 2007. Jenis-jenis tulisan Arab atau kaligrafi. Menurut Sirajuddin tahun 2006, kaligrafi Arab dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sulus. Tulisan sulus merupakan tulisan yang sangat tua yang populer pada dekade awal periode dinasti Abbasiyah dan akhir abad 8 Masehi. Tulisan kaligrafi gaya sulus sangat ornamental dengan banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi ruang tulisan yang tersedia. Karena keindahan dan keluasannya ini, gaya sulus banyak digunakan sebagai ornamen arsitektur masjid, sampul buku, dan dekorasi interior. Kedua, naskhi. Kaligrafi gaya naskhi paling sering dipakai umat Islam, baik untuk menulis naskah keagamaan maupun tulisan sehari-hari. Gaya naskhi termasuk gaya penulisan kaligrafi tertua. Sejak kaidah penulisannya dirumuskan secara sistematis oleh Ibnu Muqlah pada abad ke-10, gaya kaligrafi ini sangat populer digunakan untuk menulis mushaf Al-Quran sampai sekarang. Karakter hurufnya sederhana, nyaris tanpa hiasan tambahan, sehingga mudah ditulis dan dibaca. Yang ketiga, kufi. Gaya penulisan kaligrafi ini banyak digunakan untuk penyalinan Al-Quran periode awal. Karena itu, gaya kufi ini adalah model penulisan paling tua di antara semua gaya kaligrafi. Gaya ini pertama berkembang di kota Kufah, Irak, yang merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam sejak abad ke-7. Yang keempat, Riq'ah. Kaligrafi gaya Riq'ah merupakan hasil pengembangan kaligrafi gaya naskhi dan sulus. Riq'ah dikembangkan oleh kaligrafer Daulah Utsmaniyah. Lazim pula digunakan untuk tulisan tangan biasa atau untuk kepentingan praktis lainnya. Karakter huruf yang sangat sederhana tanpa harokat sehingga memungkinkan untuk ditulis cepat. Khat ini digunakan sebagai tulisan harian di sekolah, kantor, untuk berbagai kebutuhan, urusan bisnis, dan rumah tangga. Yang kelima, ijazah atau raihani. Tulisan ini diciptakan pertama kali oleh Ibnu al-Bawwab sebagai pecahan yang dikembangkan dari asalnya, yaitu naskhi, sulus, dan muhaqqaq. Perbedaan khat raihani dengan sulusi terletak pada pukulan garis yang lurus dan tajam mulus. Adapun corak yang membedakan dengan muhaqqaq adalah bentuk poros atau pusat lekukan yang tak pernah tersumbat. Gaya ini lazim digunakan untuk penulisan ijazah dari seorang guru kaligrafi kepada muridnya. Yang keenam yaitu diwani. Gaya kaligrafi diwani dikembangkan oleh kaligrafer Ibrahim Munif, kemudian disempurnakan oleh Syekh Abdullah dan kaligrafer Daulah Utsmani di Turki akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Gaya ini digunakan untuk menulis kepala surat resmi kerajaan. Karakter gaya ini bulat dan tidak berharokat. Keindahan tulisannya bergantung pada permainan garisnya yang kadang-kadang pada huruf tertentu meninggi atau menurun, jauh melebihi patokan garis horizontalnya. Model kaligrafi diwani banyak digunakan untuk ornamen arsitektur dan sampul buku. Selanjutnya yaitu diwani jali. Gaya diwani jali merupakan pengembangan gaya diwani. Gaya penulisan kaligrafi ini diperkenalkan oleh Hafiz Usman,
seorang kaligrafer terkemuka Daulah Utsmani di Turki. Anatomi huruf Diwani Jali pada dasarnya mirip Diwani, namun jauh lebih ornamental, padat, dan terkadang bertumpuk-tumpuk. Berbeda dengan Diwani yang tidak berharokat, Diwani Jali sebaliknya sangat melimpah. Harokat yang melimpah ini lebih ditujukan untuk keperluan dekoratif dan tidak seluruhnya berfungsi sebagai tanda baca. Karena gaya ini sulit dibaca secara selintas, biasanya model ini digunakan untuk aplikasi yang tidak fungsional seperti dekorasi interior masjid atau benda hias. Yang selanjutnya yaitu gaya Farisi. Kaligrafi Farisi dikembangkan oleh orang Persia dan menjadi huruf resmi bangsa ini sejak dinasti Safawi sampai sekarang. Kaligrafi Farisi sangat mengutamakan unsur garis, ditulis tanpa harokat, dan kepiawaian penulisannya ditentukan oleh kelincahannya, mempermainkan tebal tipis huruf dalam takaran yang tepat. Gaya Farisi memiliki kecenderungan kemiringan huruf ke kanan yang tidak menjadi pada hot jenis lainnya, terjadi pada jenis hot lainnya, dan ditulis tanpa harokat ataupun hiasan. Hot ini sampai sekarang masih tetap dipakai oleh orang-orang Iran, Pakistan, baik formal maupun non-formal. Yang ketiga yaitu perkembangan seni kaligrafi. Penulisan huruf Arab awal mula berkembang pada masa Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masehi, khususnya pada masa Abdul Malik Ibnu Marwan, yaitu tahun 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik mengumumkan tulisan Arab sebagai tulisan resmi negara. Semua dokumen penting yang ditulis dalam huruf Arab. Dua tulisan baru Arab muncul pada masa ini, yaitu Tumar dan Jalil, yang diciptakan oleh kaligrafi ternama Qutbah al-Mihr. Tumar kemudian dijadikan tulisan resmi Umayyah. Menurut Huda tahun 2003, perkembangan seni kaligrafi di Arab terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode yang pertama. 1. Pada awalnya muncul gaya kufi yang belum ada tanda baca atau ijam. Kemudian pada abad ke-7 Hijriah, timbul pemikiran mengenai tanda baca tulisan abjad Al-Quran yang dipelopori oleh seorang ahli bahasa, Abdul Aswad ad-Du'ali, yang kemudian usahanya dikembangkan oleh muridnya sehingga mencapai tahap kesempurnaan. Yang kedua, periode kedua yaitu dimulai dari akhir pemerintahan Bani Umayyah hingga pertengahan kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad, yaitu pada Khalifah Al-Makmum. Pada masa ini muncul modifikasi dan pembentukan gaya-gaya lain selain kufi, sehingga dalam tahap perindahan dan pertumbuhan pada periode ini ditemukan 6 khusus pokok atau al-kalam as-sittah, yaitu sulus, naskhi, muhakkok, raihani, rik, dan tauqi. Periode selanjutnya yaitu periode yang ketiga, periode penyempurnaan dan perumusan kaidah penulisan huruf oleh Abu Ali Muhammad Ibnu Muqlah dan saudaranya Abu Abdullah Hasan Ibnu Muqlah dengan periode al-khat al-mansub, ukuran standar bentuk kaligrafi. Ibnu Muqlah sangat berjasa dalam membangun gaya naskhi dan sulus. Periode yang keempat yaitu periode dari pengembangan dari rumusan Ibnu Muqlah oleh Ibnu Al-Bawwab
yang nama aslinya Abu Hasan Ali Ibnu Hilal berhasil menemukan gaya lebih gemulai al-mansub al-faiq, yaitu pertautan yang indah. Periode kelima yaitu periode pengolahan hot dan pemikiran tentang metode hiasan baru dengan penyesuaian pena bambu, yaitu dengan pemotongan miring oleh sang Qiblatul Kutab Jamaluddin Yaqut al-Mustasimi. Periode keenam yaitu periode munculnya gaya baru pada masa dinasti Memeluk di Mesir pada tahun 1252 hingga 1517 Masehi, dan dinasti Safawi di Persia pada tahun 1502 hingga 1736 Masehi, yaitu gaya Ta'liq atau Farisi yang disempurnakan oleh kaligrafer Abdul Hai. Selanjutnya yaitu kesimpulannya adalah tulisan Arab dipergunakan pada masa-masa awal Islam adalah tulisan model kufi dengan hanya 17 lambang bunyi untuk menandai lebih dari 25 macam bunyi yang dimiliki bahasa Arab. Tulisan tersebut bersih dari tanda-tanda baik yang berupa tanda vokal maupun tanda pembeda. Namun dengan demikian mekarnya Islam melewati teritorial Arabia yang ditandai dengan banyaknya bangsa non-Arab atau A'jam memeluk agama tersebut. Kesalahan-kesalahan dalam membaca tulisan Arab mendorong usaha penyempurnaan tulisan Arab. Usaha tersebut terutama didasari semangat penjagaan Al-Quran dari salah baca yang dapat merubah kandungan pesannya. Penyempurnaan itu berupa penambahan tanda-tanda baca dan tanda pembeda huruf. Dengan tanda baca dan diakritik yang jelas, maka membaca tulisan Arab Al-Quran menjadi mudah tanpa harus salah baca dan tanpa harus mengerti bahasa Arab dapat membaca dengan benar. Akan tetapi akan sangat berbeda jika membaca tulisan Arab pada kitab kuning, surat kabar, buku-buku ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Tulisan-tulisan di sini tidak menggunakan tanda baca untuk semua hurufnya, kecuali sebagian kecil yang sangat diperlukan, seperti tertulis dalam Al-Quran, tetapi menggunakan diakritik. Untuk tulisan jenis ini di Indonesia disebut Arab gundul, terdiri dari rangkaian konsonan saja. Sebagaimana membacanya? Bagi orang Arab, membaca tulisan Arab gundul tidak akan menemui kesulitan betapapun mereka tidak mengerti gramatika. Di samping kebiasaan, mereka juga memiliki naluri kebahasaan yang kuat. Mereka mampu membaca suatu rangkaian konsonan baik dalam kata maupun dalam kalimat. Akan tetapi bagi orang-orang non-Arab masih memerlukan keahlian tambahan untuk dapat membaca Arab gundul ini. Hal yang terakhir ini perlu mendapatkan perhatian para ahli. Menurut Sirojuddin pada tahun 2006, kaligrafi Arab terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sulus, naskhi, kufi, riq'ah, rehani, diwani jali, farisi, dan farisi. Pada masing-masing jenis ini memiliki karakteristik penulisan yang berbeda-beda. Penulisan huruf Arab awal mula berkembang pada masa Umayyah tahun 1661 pada tahun 661 hingga 750 Masehi.
khususnya pada masa Abdul Malik Ibnu Marwan tahun 685 hingga 705 Masehi. Perkembangan kaligrafi Arab terus berkembang ke berbagai pelosok negeri seperti Mesir pada dinasti Mameluk pada tahun 1205 hingga 1736 Masehi. Muncul Taj Salmani yang menemukan gaya Farisi yang disempurnakan sebagai gaya Ta'iq oleh Abdul Hai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.